Halo, kita bertemu kembali dengan saya Hieronymus Erwin Indrawan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, materi yang kita bahas masih lanjutan dari pertemuan pertama, yaitu pengertian akuntansi sektor publik. Oke, pada pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan satu kita telah belajar membahas mengenai definisi akuntansi sektor publik itu ya. Akuntansi sektor publik pada pertemuan kemarin sudah kita bahas memiliki dua ciri. Yang pertama adalah penghimpunan dananya ya. Penghimpun dananya itu adalah berasal dari masyarakat. Nah, dalam hal ini diambil dari masyarakat yang pasti itu berupa iuran, kemudian juga ada pasti juga sumbangan-sumbangan ya, hibah-hibah yang diperoleh akuntansi sektor publik. Ciri yang kedua adalah apa? Ciri yang kedua adalah tujuannya. Tujuannya akuntansi sektor publik tidak untuk profit motif ya, tidak mencari keuntungan. Jadi akuntansi sektor publik harus memiliki dua syarat ini. Perusahaan terbuka PT sama memperoleh dananya dari masyarakat dengan penjualan saham. Makanya dia juga harus memiliki akuntabilitas mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada masyarakat. Namun ini tidak disebut akuntansi sektor publik karena tujuannya PT adalah mencari keuntungan. Oke, selain dua hal tersebut, kita juga kemarin telah membahas siapa yang termasuk akuntansi sektor publik. Kemarin, bila kita masih ingat diagram ya, dibagi dua. Yang pertama adalah tentu pemerintah. Pemerintah di sini adalah pemerintah pusat sampai jenjangnya ke bawah ya, termasuk kementerian-kementerian, Pemda, RT, RW, dan yang kedua adalah organisasi kemasyarakatan. Ini bisa parpol, ormas, tempat ibadah, ya kan? Di mana akuntansi sektor publik adalah untuk melayani masyarakat. Oke, setelah kita jelas siapa itu akuntansi sektor publik, kemudian ciri-cirinya, kemudian kemarin ada apa lagi ya? Semoga kalian masih ingat ya. Nah, ciri-cirinya, kemudian juga siapa akuntansi sektor publik, kemudian juga perbedaannya dan persamaannya ya dalam menyajikan laporan keuangan itu kemarin sudah kita bahas. Nah, kemarin juga ada sedikit menyambung antara cash ya, cash berdasarkan cash basis dan akur basis. Semoga kalian juga paham ya pengeluaran pengakuan kas, ada dua, cash basis dan accurate basis. Oke, sekarang kita masuk pertemuan kedua, lanjutan dari kemarin. Kita masuk ke halaman pertama. Nah, di sini ada akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Jadi suatu proses akuntansi kita lakukan kalau itu ada manfaatnya. Manfaatnya lebih besar ketimbang dari biaya yang kita keluarkan untuk memproses proses akuntansi. Namun di sini ada beberapa perbedaan dengan akuntansi swasta, karena akuntansi sektor publik itu juga dibentuk, akuntansi sektor publik biasanya dibentuk karena kesamaan berdasarkan kesamaan tujuan. Nah, di sini beberapa faktor yang mempengaruhi akuntansi sektor publik, diantaranya faktor ekonomi. Nah, di sini ada pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang itu mempengaruhi akuntansi sektor publik. Nah, seperti kita bahas kemarin, sektor publik ini pemerintah ya. Nah, sebagian fokusnya kita pada semester ini adalah membahas akuntansi sektor publiknya pemerintah. Kemudian faktor politik, nah, apalagi faktor politik berhubungan dengan pemerintah itu pasti sangat ketara ya. Siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi oposisi, nah itu sangat mempengaruhi. Kemudian kultural, keragaman suku, ras, agama, seperti kita ketahui, kita terdiri dari berbagai macam suku, agama. Nah, tapi seenggaknya jangan itu menjadi perbedaan. Nah, makanya dalam akuntansi sektor publik ini kita memiliki anggaran dasar di mana telah diatur atau aturan mainnya. Perbedaan tersebut tidak mempengaruhi dalam menjalankan akuntansi sektor publik. Kemudian juga demografi ini ya, biasanya wilayah ya. Demografi ini pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan. Nah, ini berhubungan dengan penduduk dan wilayah. Seperti migrasi ini kan perpindahan penduduk, migrasi ya. Kalau zaman dulu masih ada namanya transmigrasi ya. Nah, migrasi kita yang terbesar saat ini yang sedang direncanakan pemerintah adalah apa? Pemindahan ibu kota, itu termasuk juga migrasi. Nah, kemudian elemen-elemen akuntansi perencanaan publik adalah, nah, kalau kita bahas mengenai elemen-elemen akuntansi sektor publik ini sama aja kalau kita di berita-berita itu apa, pembahasan APBN ya, baik APBN maupun APBD. Harus ada perencanaan. Nah, di awalnya harus ada perencanaan atau disebutnya anggaran pembelanjaan. Nah, anggaran berarti baru direncanakan ya, anggaran tahun depan kita buat tahun ini. Nah ini kan yang keduanya anggaran. Jadi pertama biasanya akuntansi sektor publik adalah membuat tujuan-tujuan yang harus dicapai. Nah, kemudian tujuan-tujuan prioritas-prioritas itu dituangkan dalam bentuk anggaran. Nah, setelah anggaran itu diajukan kan, dibawa, kalau di sini pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus atas persetujuan DPR dan DPRD ya. Kalau organisasi mungkin di situ ada rapat pengurus ya, DPP, persetujuan dalam konferensi DPP ya. Sama juga di dalam keagamaan ya, ada dewan masjid ya, di gereja juga ada dewan gereja. Nah, itu harus anggaran tersebut harus disetujui. Jadi anggaran ini untuk masa yang akan datang ya, tahun depan. Nah, baru setelah disetujui maka ada yang poin ketiga, ada realisasi. Nah, di sini kan kemarin di Indonesia ya, semenjak KPK mulai beroperasional, banyak realisasi yang tersendat ya. Relasi dari anggaran tersebut kita dengarkan pemerintah daerah mana realisasinya baru 30%. Nah, kemudian juga anggaran desa tuh cairnya baru berapa persen. Nah, ada ketakutan untuk menggunakan dana sebesar itu. Jadi kontrolnya kan. Nah, setelah realisasi, di dalam realisasi ada namanya pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat proses ini kan proses yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya. Seperti kemarin dihebohkan pengadaan barang dan jasa spidol sampai miliaran. Nah, itu informasinya didapat di mana? Nah, kalau kita yang peduli concert ya, bisa mengetahui ya, itu di pemerintah akuntansi harus menerbitkan di dalam webnya ya, di dalam web untuk umum ya. Nah, itu bisa dilihat. Kalau saya secara pribadi juga belum memperhatikan ya, concern untuk memperhatikan akuntansi sektor publik ya, karena kebanyakan dari kita juga sudah pusing sendiri untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi belum fokus ke mengurusi yang lain ya. Mungkin makanya kalau kalian terlibat dalam suatu organisasi, apalagi politik, nah mungkin concern ke sana untuk melihat anggaran realisasi dari akuntansi sektor publik ini. Nah, kemudian laporan kan. Nah, biasa strukturnya sebenarnya sama dengan swasta ya, cuman ada elemen-elemen yang mempengaruhi dalam akuntansi sektor publik ini lebih lebih kental ya, terutamanya di ekonomi dan politik. Kemudian juga seperti biasa sudah dilaporkan, nah, itu juga harus di audit. Nah, di audit ini juga masih bisa lolos ya, kita ada KPK. Kemudian yang ketujuh, pertanggungjawaban publik merupakan langkah terakhir yang dilakukan pimpinan organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan. Nah, ini juga pelaporan ya, seperti juga kalau di pemerintah pusat ada rapat tahunan itu ya, rapat tahunan di mana presiden memberikan laporan apa yang tercapai dan tidak tercapai selama anggaran tersebut direalisasikan. Nah, di sini ada kan misalnya LPJ Presiden kepada DPR RI. Nah, kemudian, dari tadi kita berbicara mengenai akuntabilitas. Nah, di sini bisa kalian baca menurut Mardiasmo ya, akuntabilitas pada dasarnya akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban penggunaan dana publik ya kepada masyarakat, kepada pemilik dana. Kemudian juga pengertian keduanya ada di sini menurut Mahmudi ya. Nah, Mahmudi lebih khusus lagi menyebutkan agen pemerintah dalam mengolah sumber daya, melaporkan dan mengupayakan segala aktivitas. Karena ini tertera dalam Undang-Undang Dasar ya, pasal mungkin yang ingat pasal 33 kalau nggak salah ya. Ini pengetahuan ketika sekolah di sekolah dasar ya. Pasal 33 bahwa semua kekayaan dimiliki oleh negara dan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Nah, di sini Mardiasme juga pertanggungjawabannya nih dibagi dua ya. Akuntabilitas vertikal. Vertikal itu apa? Garis lurus mendatar atau tegak lurus? Vertikal tegak lurus ya. Nah, kalau tegak lurus ya pasti dari bawah ke atas ya. Nah, susunannya dari hierarki. Kalau akuntabilitas vertikal ini kita bertanggung jawab pada di atasnya terus menerus. RT bertanggung jawab kepada RW bertanggung jawab pada kelurahan ya. Lurah bertanggung jawab pada kecamatan, kecamatan bertanggung jawab pada wali kota dan seterusnya. Kalau horizontal garis mendatar ya berarti yang selevel ya, yang segaris ya, yang memiliki persamaan ya. Misalnya kalau di sini misalnya organisasi gubernur ya, nah itu berarti yang selevel dengan gubernur. Kementerian selevel dengan kementerian. Kemudian di sini ada privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Nah, kemarin telah kita sejak zaman Presiden Megawati ya yang heboh itu, kenapa banyak BUMN diprivatisasi. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi ya, efisiensi dan efektivitas. Karena mentang-mentang bentuknya BUMN, kemudian BUMN tujuan utamanya tidak memperoleh profit motif, akhirnya banyak yang merugi, pertanggungjawabannya juga tidak jelas. Nah, makanya itu salah satu tujuannya privatisasi diselenggarakan oleh sektor swasta. Jadi kan kalau oleh sektor swasta tentu saja tujuannya berubah menjadi profit motif. Nah, cuman kan ini kembali lagi tadi ya dipengaruhi oleh politik ya. Jadi pengaruh politiknya sangat kental. Ada yang tujuannya baik karena politik menjadi tidak baik, ada yang tujuannya baik karena politik menjadi tidak baik. Kalau kita sudah terlibat politik, katanya
kebenaran itu abu-abu, tergantung ke kepentingan, juga tidak ada kebenaran yang absolut. Oke, kemudian juga otonomi daerah ya. Kalau dulu kan masih desentralisasi ya, semua ditentukan oleh pemerintah pusat. Dulu juga eh, pimpinan daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sekarang sudah dilakukan otonomi. Nah, dampak jeleknya dari otonomi apa? Muncullah raja-raja kecil di daerah. Seperti kita lihat sering terjadi bentrokan antara kementerian yang bertugas ke daerah karena sudah memasuki karena dipilih oleh rakyat, ibaratnya raja harus izin. Nah, bentrok-bentrokan itu masih sering terjadi. Nah, kemudian akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan. Nah, akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi. Akuntansi manajemen sektor publik cenderung memberikan laporan yang bersifat prospektif atau ke depan. Sebenarnya sama ya, akuntansi manajemen di dalam perusahaan juga ada namanya akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang namanya akuntansi manajemen berarti informasi diberikan kepada manajemen. Nah, dalam ini sektor publik ya pada pejabat-pejabat. Akuntansi manajemen sektor publik berarti emang informasi diberikan pada pihak internal untuk tujuan mengambil keputusan yang akan datang, makanya prospektif ke depan. Sedangkan akuntansi keuangan itu menerbitkan laporan keuangan, ditujukan kepada pihak keluar dari perusahaan maupun organisasi. Jadi kalian untuk masih ingat ya perbedaan dengan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kemudian akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Nah, perencanaan organisasi sangat penting dilakukan. Nah, ini balik lagi ke manajemen. Sudah jelas kan kalau kalian masih ingat 5 jam manajemen 5P ya, dimulai dari perencanaan kan, perencanaan menunjukkan perencanaan, persamaan misi, kemudian pembentukan organisasi, kemudian rentang kendali, sampai terakhir adalah pengawasan apakah rencana tersebut masih satu tujuan, tidak berbelok-belok. Jenis informasi akuntansi yaitu informasi sifatnya rutin ya, namanya akuntansi kan periode ya, pasti dia bersifat rutin. Informasi kuantitatif ataupun kualitatif, informasi disampaikan formal atau informal. Organisasi sektor publik membutuhkan informasi yang segera dan luasnya lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif kurang jarang lakukan. Ya, perbedaan antara formal dan informal, kalau formal itu bisa dipertanggungjawabkan, kalau informal tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu formal pasti lebih sering digunakan karena bisa dipertanggungjawabkan, apalagi akuntansi publik perlu akuntabilitas, pertanggungjawaban. Akuntansi sebagai alat pengendali organisasi, ya jelas ya, ini fungsi manajemen ya. Pengendali organisasi bisnis lebih bertumbuh pada mekanisme negosiasi. Alat pengendali sektor publik berupa peraturan birokrasi. Sama kalau di dalam perusahaan, berupa peraturan birokrasinya adalah SOP. Nah, kalau di sektor publik disebut peraturan birokrasi, sama aja, standar operasional prosedur. Informasi akuntansi sebagai alat finansial kontrol dan organisasi kontrol. Ya, di mana-mana laporan keuangan, kenapa laporan keuangan dibuat? Supaya ada alat kontrol ya. Kita jelas namanya laporan keuangan, posisi keuangan jelas saat ditanya kemana sumber dananya, kemana. Nah, makanya kan pemerintah sekarang lebih banyak menerapkan pengeluaran biaya secara transfer, tercatat, ketimbang dulu cash ya. Kalau cash nggak jelas, tinggal tanda terima, belum tentu yang diberikan berapa, yang diterima berapa. Bahkan zaman sekarang sudah ditransfer pun masih banyak diakalin ya. Kalau kita sering mendengar ya, sudah ditransfer, ATM tidak diserahkan dan sebagainya. Karena itu Indonesia banyak yang isu-isu politik ya di sini ya. Kenapa pendidikan di Indonesia tidak maju-maju ya? Karena
eh, tidak senang kalau orang Indonesia itu melek pendidikan ya. Karena kita lihat saja orang banyak bisa dipengaruhi hanya karena uang. Kemudian sistem pengendali manajemen stok publik. Pengendalian manajemen perlu untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Ya, ini balik lagi nih ke fungsi manajemen ya, 5P ya. Perencanaan, koordinasi, komunikasi, informasi, pengambilan keputusan, motivasi. Nah, ini adalah balik lagi ke dasar manajemen, pengendalian manajemen. Ya, namanya juga akuntansi manajemen sektor publik ya. Nah, jadi kita tidak jauh-jauh berbicara mengenai fungsi manajemen. Goal Congress dipengaruhi pengendalian formal dan informal. Corporate level strategi adalah perumusan strategi menghasilkan strategi global atau makro. Ya, global sama dengan makro, lawannya makro adalah mikro. Metode penentuan strategi salah satunya adalah administrasi SWOT. SWOT apa? Strong, weakness, opportunity, threat, ya kan, kekuatan, kelemahan. Dari mana kita melihat kekuatan dan kelemahan itu dapat mendefinisikan mana yang bisa merupakan opportunity, kesempatan, dan mana yang merupakan ancaman berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Nah, ini kembali kita belajar dasar manajemen ya. Semoga masih ingat dasar-dasar manajemen ya. Nah, oke, kita sudah memasuki tahap akhir mengenai latihan soal ya. Pertama, yang tidak termasuk komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik ya. Ini ada di slide 1 tadi ya, ekonomi, politik, kultur, demografis. Nah, udah jelas jawabannya adalah sejarah. Yang tidak termasuk elemen akuntansi sektor publik adalah ini juga di slide kedua ya, perencanaan publik, anggaran publik, realisasi anggaran publik, audit sektor publik, realisasi laporan keuangan. Nah, ini tadi rencana-rencana dalam anggaran yang sering kita dengar adalah APBN dan APBD direncanakan ya kan, dari perencanaan, tujuan dan lain-lain baru dituangkan dalam bentuk nominal, yaitu dibuat anggaran ya kan. Kemudian anggaran itu direalisasikan. Nah, ini yang kelewat adalah pengadaan barang dan jasa ya. Kemudian diadakan audit ya kan. Nah, yang terakhir bukan realisasi kan, yang terakhir itu. Oke, jawabannya. Yang ketiga, bentuk kewajiban bertanggungjawabkan biasa secara periodik adalah pengertian dari. Oke, ini sudah jelas tadi dibahas menurut siapa tadi? Seseorang. Nah, ini juga Mardiasmo Mahmudi. Oke, bisa kalian jawab. 5. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Nah, lebih tinggi berarti atas ke bawah. Garisnya adalah tegak lurus. Oke, sampai di sini slide kedua. Saya sudah menjelaskan selama lebih dari 23 menit. Semoga dapat dipahami. Tolong dikomentari video ini ya, untuk kemajuan kita bersama. Kalian juga bisa mendorong dosen-dosen agar dapat memberikan penjelasan yang lebih sejelas-jelasnya. Apabila ada pertanyaan, silakan kita lanjutkan diskusinya melalui WA group. Silakan ditanyakan kapan saja, tapi yang jelas satu, jangan melalui Japri. Lakukan diskusi semua di dalam WA group agar tersusun, ada riwayatnya dan tidak ditanyakan kembali, dan saya juga tidak menjelaskan berulang-ulang atas pertanyaan yang sama. Atas perhatian kalian dalam menyimak video ini, saya ucapkan terima kasih. Bila menyukai video ini, silahkan bantu saya seperti biasa ya. Siapa tahu bisa menambah penghasilan kan. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai kita bertemu kembali dalam pertemuan minggu ketiga. Kita akan membahas slide ketiga. Jangan lupa nanti di MyBest dicek tugasnya. Saya akan setiap hari akan memberi tugas. Terima kasih. Salam.